Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peran perempuan dalam menghadapi tantangan zaman. Perempuan selalu menjadi perbincangan hangat di seluruh belahan dunia, baik di negara yang memiliki pemahaman ideologi sekularisme ataupun negara yang memiliki paham keagamaan yang tinggi. Posisi perempuan memiliki sejarah panjang dari masa ke masa, baik dari zaman kenabian sampai pada zaman modern seperti saat ini. Dalam konteks agama Samawi, sejarah tentang kehidupan dan peran perempuan telah tertuang dalam kitab Perjanjian Lama yang diyakini sebagai kitab suci bagi kaum Yahudi. Kitab Perjanjian Lama menempatkan perempuan sebagai sumber utama dari kesalahan. Hal ini terkisahkan dalam bentuk cerita atau kisah-kisah yang diyakini kebenarannya. Dikisahkan bahwa Hawa adalah penyebab dikeluarkannya Adam dari surga, karena telah merayu Adam untuk ikut serta memakan buah kuldi setelah sebelumnya dia terpesona oleh rayuan iblis. Isu perempuan telah mendunia. John Naisbitt dan Patricia Aburden dalam buku Megatrend 2000 yang diterbitkan pada tahun 1982 meramalkan perempuan mengambil semua peran dalam berbagai lini kehidupan. Karenanya, tentang perempuan menjadi menarik. Mengingat ramalan itu kini menjadi nyata. Globalisasi menunjukkan adanya peningkatan kemajuan di bidang telekomunikasi, elektronika, dan bioteknologi. Kemajuan ini memberi dampak pula pada keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, politik, dan di bidang sosial lainnya. Faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam berbagai kancah antara lain transformasi budaya intelektual dan spiritual, perubahan sosial, meningkatnya keterampilan manajemen yang mendorong perkembangannya, talenta dan motivasi untuk berinovasi, serta perubahan politik dan dukungan dari pemerintah. Di sisi lain, ada tantangan globalisasi dan implikasinya. Adanya globalisasi memberi dampak yang signifikan bagi perkembangan umat manusia, khususnya bagi perempuan. Implikasi dari globalisasi adalah globalisasi di setiap negara berlomba melakukan pembangunan. Semua negara melakukan kapitalisasi dan ekspansi, utamanya di bidang industri, teknologi, dan komunikasi. Proses komersialisasi berlangsung di semua bidang. Kehidupan manusia cenderung individualis dan materialistik. Kesuksesan hidup diukur dari sebesar apa materi yang ia punya, misalkan uang, rumah, tanah, jabatan, dan investasi lainnya. Sehingga Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, yaitu Profesor Amani Lubis mengatakan bahwa saat ini pengamalan ajaran agama Islam perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan zaman, karena menurut beliau tantangan globalisasi dan digitalisasi saat ini sudah mulai melemahkan Indonesia. Apalagi maraknya kajian tentang perempuan yang dilakukan oleh kaum feminisme untuk mencoba memberikan solusi, namun berdampak pada kebingungan umat Islam. Problem perempuan dalam Islam tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan konsep Islam tentang perempuan yang otentik, yang bersumber dari batasan-batasan hukum Allah dan dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Al-Quran memposisikan perempuan pada posisi yang terhormat, melindungi haknya, menjelaskan peran dan kewajibannya, sekaligus memuliakan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan posisi yang mulia bagi perempuan. Kedudukan yang diberikan Islam kepada perempuan itu merupakan kedudukan yang tidak pernah diperoleh bagi syariat agama Samawi dahulu dan tidak pula ditemukan dalam masyarakat manusia manapun. Oleh karena itu, perempuan memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam membangun peradaban, cahaya kegelapan, sang motivator sejati, pejuang ulung, dan pemerhati hebat.
Peran perempuan dalam lingkungan keluarga sangat dibutuhkan karena dengan sifat perempuan yang humanis dan penuh kasih sayang diharapkan mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi keluarga kecil atau bahkan untuk keluarga sekitar. Lingkungan hari ini yang serba modern semakin menggerus sifat budaya, etika, dan nilai kesopanan, membutuhkan sentuhan kehumanisan yang penuh kasih sayang dari sosok perempuan. Maka disinilah peran perempuan sebagai sosok yang mampu menjawab tantangan modern ini agar bisa memberikan teladan yang positif bagi generasi bangsa ini. Perempuan soleha merupakan pionir-pionir kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, ditempatkan pada porsi yang agung karena memiliki kekuatan mempesona sesuai dengan fitrahnya, memiliki akidah yang kokoh, berakhlakul karimah, berilmu, berpendidikan, dan berwawasan luas. Peradaban itu akan terbentuk dengan megah dan salah satu penopangnya adalah perempuan soleha yang memahami dan menjaga fitrahnya sehingga menetapkan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dalam hadis dikatakan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan soleha. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa nikahilah perempuan karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk memiliki sesuatu yang berharga?" Rasulullah menjawab, "Jadikanlah hatimu sebagai hati yang senantiasa bersyukur, lisanmu sebagai lisan yang senantiasa berzikir, dan ambillah wanita soleha yang membantumu dalam urusan akhirat." Oleh karena itu, perempuan harus memahami perannya. Yang pertama, memahami kodratnya. Pada hakikatnya sebagai seorang perempuan yang mempunyai sumber kelembutan sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anak. Yang kedua yaitu sebagai madrasatul ula. Perempuan diharapkan bisa menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, menjadi ibu yang dapat membimbing mereka menjadi anak yang kuat, cerdas, dan mempunyai etika yang baik agar dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Itulah sebenarnya peran wanita yang utama. Selain berbagai peran di ketiga bidang kehidupan yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga yaitu perempuan kebanggaan bangsa. Perempuan dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai perannya masing-masing. Perempuan telah menjadi sosok yang harus dihormati dan dilindungi dari berbagai kekerasan dan penganiayaan. Namun, perempuan juga harus sadar akan tugas utamanya. Tugas itu mampu untuk menyadarkan perempuan generasi muda untuk menjadi perempuan yang terhormat, berharga, dan sebagai kebanggaan bangsa. Oleh karena itu ada beberapa ciri-ciri perempuan soleha. Yang pertama, muslimat, perempuan-perempuan yang ikhlas dan tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukminat, perempuan-perempuan yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qonitat, perempuan-perempuan yang taat. Yang keempat, taibat, perempuan-perempuan yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Yang kelima, abidat, perempuan-perempuan yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, soimat, yaitu perempuan-perempuan yang senantiasa berpuasa.